Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Teraya, edisi Sabtu, 17 Agustus 2024. Merdeka! Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 26. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Terima kasih saat ini kami mau membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Biarlah di dalam sukacita itu kami memahami kemerdekaan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-26. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, di hari kemerdekaan Republik Indonesia saat ini, 17 Agustus 2024, kita merenungkan pembacaan ini dalam tema Yesuslah Raja Kebenaran. Yesu modatu katonganan. Pada hari kemerdekaan ini kita membaca percakapan Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria.
Percakapan ini akan menuntun kita untuk merenungkan hakikat kemerdekaan melalui inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus. Percakapan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria mesti diletakkan dalam dua konteks. Pertama, sikap permusuhan, dalam hal ini politis maupun religius, antara Israel Utara yang ibu kotanya Samaria dan Israel Selatan yang menyebut dirinya sebagai bangsa Yahudi. Ibu kota kerajaannya adalah Yerusalem. Permusuhan itu telah berlangsung sejak lama, sejak abad ke-6 sebelum zaman bersama. Akibatnya, sekalipun mereka sama-sama mengklaim sebagai keturunan Yakub, mereka saling menolak satu sama lain. Seperti dapat kita lihat dalam ayat ke-9 pembacaan. Saudara-saudara, yang kedua, pengharapan mesianis yang berkembang subur di tengah bangsa Israel, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Pengharapan tersebut berakar pada kerinduan akan datangnya raja yang akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan di tengah penjajahan bangsa asing. Hal itu dilatar belakangi dan berkembang dalam situasi politik religius Israel yang kacau balau selama ratusan tahun. Saudara-saudara yang kekasih, perkataan Yesus Kristus dalam ayat 26, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau," membuka babak baru yang mengaruniakan kemerdekaan sejati. Yesus sebagai Mesias datang baik untuk orang Yahudi maupun orang Samaria, bahkan bagi seluruh umat manusia. Ia mesti diterima dalam iman dan penyembahan yang benar, karena sejatinya Mesias adalah Raja yang benar dan adil. Karena itu, ia menyatakan bahwa penyembahan kepada Bapa tidak lagi tersekat oleh sikap eksklusif dan permusuhan di Samaria maupun di Yerusalem, melainkan semua yang menerima Yesus Kristus akan dipersatukan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Melalui itu, saudara-saudara, dengan iman dan pengharapan kita meyakini bahwa kemerdekaan sejati kita adalah penyelamatan dalam Yesus Sang Mesias. Yesuslah Raja kebenaran. Amin. Bapa di surga, dengan sukacita kami menerima kehidupan anugerah-Mu dan menjalaninya. Bahkan bangsa Indonesia boleh menerima, merayakan, mensyukuri hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang boleh dilakukan. Tuhan dimuliakan. Saat ini Firman-Mu juga menyapa kami untuk meyakini bahwa kemerdekaan sejati kami hanya ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Mesias. Sehingga kami terus menyatakan hidup kami, Yesuslah Raja kebenaran. Tuhan memberkati kami jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun berada. Dalam Kristus. Amin.